Halo adik-adik siswa-siswi kelas 5 SD, kembali jumpa lagi dengan saya Bas di sini. Kali ini di video kedua saya akan kembali membahas soal matematika kelas 5 SD yang merupakan tugas liburan siswa-siswi Emil Huda kelas 5 ya. Ini adalah video yang kedua, merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas soal dari nomor 1 hingga nomor 5. Sebelum saya lanjutkan kembali, saya akan menekankan di sini bahwa tujuan atau ekspektasi atau harapan yang ingin dicapai setelah adik-adik menonton video ini adalah siswa-siswi mampu memahami soal dengan baik, kemudian siswa-siswi mampu menjawab soal dengan benar, dan yang terakhir siswa-siswi mengetahui cara cepat dan mudah dalam menyelesaikan soal. Baiklah, kita lanjutkan dari soal nomor 6. Soal nomor 6 merupakan soal cerita ya, sama seperti di soal-soal sebelumnya yang sudah muncul di video pertama. Baiklah, akan saya bacakan soalnya. Pak Anton panen jeruk di kebun miliknya. Jumlah jeruk yang dipanen adalah 832 buah. Jeruk tersebut dimasukkan ke dalam 4 keranjang dengan jumlah yang sama. Berapa buah jeruk di dalam setiap keranjang? Seperti soal-soal sebelumnya, soal dalam bentuk soal cerita ini kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Apabila kita perhatikan, ini adalah operasi pembagian ya, di mana 832 buah jeruk akan dimasukkan ke dalam 4 keranjang, di mana tiap-tiap keranjangnya isinya atau jumlahnya sama. Jadi soal akan berubah menjadi 832 dibagi 4. Kembali kita selesaikan soal ini dengan pembagian metode Porogapit ya. 832 kita tuliskan, kemudian kita gambarkan Porogapitnya, dan 4 sebagai pembagi kita letakkan di sebelah kiri. Mari kita lakukan adik-adik. Kita lihat angka pertama yaitu 8. 8 ini merupakan angka ratusan ya, 832 yang terdiri dari 830 dan 2. 8 dibagi 4 dapat kita tuliskan 2, di mana 2 dikali 4 itu 8 ya. Kita kurangkan secara menurun, habis hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Nah kemudian 2 angka di belakangnya yaitu puluhan dan satuan langsung kita turunkan, karena kalau 3 saja tidak cukup dibagi dengan 4, jadi langsung turun 32 ya. 32 dibagi 4, tentu adik-adik tahu hasilnya 8 ya. Nah tetapi kita lihat apabila 28 dikali 4, apakah mencapai hasilnya menjadi ratusan? Tentu tidak ya, karena kalau 4 dikali 8 itu dapat 32, pembagian ini setelah kita kurangkan secara menurun habis, hasilnya jadi 28. Kalau 28 kita lihat, kita kalikan dengan 4, itu hasilnya tidak sampai 100 adik-adik, jadi kita tambahkan 0 di sini ya. Kemudian kita tuliskan 8. Nah 4 dikali 8 itu 32, kita kurangkan lagi secara menurun, habis. Jadi hasil pembagiannya adalah 208. Jawabannya adalah B. Hasilnya adalah 208 buah jeruk ya. Jadi ada 208 buah jeruk di dalam tiap-tiap keranjang. Silakan dicocokkan dengan pilihan ganda yang tersedia. Lanjut ke soal nomor 7 adik-adik. Nah, hasil dari 24 pangkat 2 ya, pangkat 2 bisa juga disebut dengan 24 kuadrat di sini ya. Ini adalah bentuk soal perpangkatan, di mana perpangkatan adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Karena ini adalah 24 pangkat 2 ya, dapat kita ubah menjadi operasi perkalian, yaitu 24 dikali 24. Jadi soal dapat kita selesaikan dengan metode perkalian bersusun adik-adik, di mana 4 dikali 4 hasilnya 16, kita tuliskan 6, kemudian 1 kita simpan di sisi kanan, dan berikutnya 4 dikali 2 itu sama dengan 8, ditambah bilangan atau angka yang kita simpan tadi menjadi 9 ya. Perkalian berikutnya adalah 2 dikali 4, kita tuliskan 8, kita tulis di bawah angka 9, di mana 9 itu merupakan puluhan ya. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita jumlahkan hasil perkalian tadi. 6 langsung kita tuliskan karena tidak ada angka di bawahnya.
9 ditambah 8 itu 17. Yang kita tuliskan adalah 7 dan menempatkan atau memindahkan 1 ke sebelahnya. Nah, kemudian 1 ditambah 4 hasilnya 5. Jadi, perpangkatan atau kuadrat dari 24 itu hasilnya 576. Jawabannya adalah A. Mudah ya adik-adik? Silahkan dicocokkan jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Hasil dari akar 729. Ini adalah soal mengenai akar kuadrat ya. Apabila akar tidak ada ditulis angka, hanya langsung akar saja, ini artinya akar kuadrat ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa akar kuadrat itu adalah inverse atau bentuk kebalikan dari pangkat 2 atau kebalikan dari kuadrat. Mari kita kerjakan soal akar ini. Kita ambil angka yang paling depan, yaitu 7. Kemudian kita cari dua bilangan yang sama atau bilangan yang kembar. Apabila dikalikan hasilnya kurang dari atau sama dengan 7 misalnya. Angka berapa itu? 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, 9 sudah melebihi dari 7. Jadi yang kita gunakan adalah 2 kali 2. Nah, kita tulis hasilnya 4. Kemudian 7 kita kurangi dengan 4. Hasilnya 3. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat bilangan kembar atau bilangan yang sama kita kalikan di awal tadi, yaitu 2 dikali 2. Jadi kita siapkan di sini untuk yang berikutnya itu adalah 2 ditambah 2 atau dua bilangan yang kembar atau sama tadi kita jumlahkan jadi 4 ya. Jadi kita tulis 4 titik dikali titik ya. Maksudnya titik di sini adalah titik dan titik itu kedua angka harus sama. Jadi saya contohkan misalnya 4 titik dikali titik itu seperti 41 dikali 1. 42 dikali 2, 43 dikali 3 dan seterusnya ya. Jadi yang ditulis bilangan atau angka di titik itu harus sama dengan titik berikutnya. Nah, sekarang kita lihat 3 itu kan lebih kecil dari 4 ya, atau misalnya angka paling kecil yang saya tulis di sini 41 kali 1 itu hasilnya pasti 41. Tidak mungkin 3 tidak bisa dikurangi dengan 41. Kalau saya tulis 0 juga tidak mungkin karena 40 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi caranya adalah kita turunkan dua angka di belakangnya. Ya. Jadi kita turunkan 329. Nah, kita cari lagi angka yang untuk mengisi titik itu yang nanti hasilnya adalah bisa mengurangi habis 329. Berapa kira-kira angkanya? Kita langsung lompat ke 5. Misalnya 45 dikali 5. Itu hasilnya 225. Masih kurang ya. Kalau 46 dikali 6. 46 dikali 6 itu 240 ditambah 36. 276 masih kurang. Sekarang kita coba lagi 47 dikali 7 ya. 7 kali 40 itu 280. 7 kali 7 49. 280 ditambah 49 329 ya. Jadi pas ini adik-adik, jadi cocok. Jadi bisa kita tuliskan 47 dikali 7. Nah, bilangan kembar atau bilangan sama yang mengisi titik tadi itu adalah 7 ya. Coba adik-adik kalikan 47 dikali 7 apakah betul 329? Nah, kemudian 329 ini kita kurangi lagi dengan 329 dan hasilnya 0, tidak bersisa. Nah, apabila sudah sampai di sini, ini sudah selesai untuk mengerjakan soal akar kuadrat ini. Jadi berapa akarnya? Yang kita ambil adalah satu angka di atas di awal ya, yaitu 2, dan satu angka di perkalian yang kedua, angka yang terakhir yaitu 7. Jadi akar dari 729 adalah 27. Jawabannya C. Coba adik-adik cocokkan jawaban ini dengan lembaran soal yang adik pegang.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Masih dalam bentuk soal cerita. Ayo kita baca sama-sama. Ayah mempunyai 124 buah apel. Seperempat bagian buah apel tersebut diberikan kepada tetangga. Berapa buah apel yang diberikan kepada tetangga? Soal cerita harus kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Apabila kita lihat dari soal nomor 9 ini adalah operasi matematika perkalian. Mengapa demikian? Kita akan mengalikan 124 dengan bilangan pecahan ya. Jadi ini adalah perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, bentuknya jadi seperti ini adik-adik, 124 dikali 1/4 ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara menyederhanakan 124 dengan 4 ya. Bisa kita coret di sini. Sementara pembilangnya adalah 1. 1/4 itu pembilangnya 1 dan penyebutnya 4. Nah, jadi cara mengerjakannya meskipun ini bentuk perkalian bilangan pecahan, kita dapat mengubahnya menjadi operasi pembagian ya, 124 dibagi 4. Bisa kita selesaikan dengan pembagian metode Porogapit. Kita tuliskan 124, kita gambarkan Porogapitnya, dan kita tuliskan 4 sebagai pembagi di sisi kiri. Mari kita kerjakan. 1 tidak bisa dibagi 4 ya, maksudnya lebih kecil dari 4. Jadi kita langsung ke 12. 12 kita bagi dengan 4 hasilnya 3. Kita tuliskan 12. Kita kurangkan secara menurun. 0 hasilnya. Jadi tidak perlu ditulis. Langsung kita turunkan angka yang ketiga yaitu 4. 4 dibagi 4 tentu hasilnya 1. Jadi kita kurangkan lagi ke bawah, hasilnya 31 adik-adik. 31 buah apel. Dapat juga dikatakan di sini bahwa buah apel yang dibagikan oleh ayah ke tetangga itu sebanyak 31 buah apel. Cocokkan jawabannya. Jawabannya adalah A, 31 buah apel. Lanjut ke soal 10, masih dalam bentuk soal cerita. Ibu mempunyai 1/6 kg gula, 1/6 kg gula. Kemudian ibu membeli lagi 1/4 kg gula. Pertanyaannya, berapa gula ibu seluruhnya sekarang? Ini mudah sekali adik-adik. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika, ini adalah bentuk operasi penjumlahan bilangan pecahan. Bentuk soalnya menjadi 1/6 ditambah 1/4. Untuk penjumlahan maupun pengurangan bilangan pecahan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya, kita dapat mencari bilangan yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 4. Atau bisa juga kita mencari KPK dari 6 dan 4. Berapa penyebut yang akan kita buat supaya kedua penyebut itu sama? Coba kita cari dulu kelipatan 6 berapa aja. Kelipatan 6 itu 6, 12, 18. Kelipatan 4 berapa? Kelipatan 4 itu 4, 8, 12. Nah, tadi 6 ada 12 dan 4 juga ada 12. Jadi kita bisa menyamakan kedua penyebut menjadi 12. Saya yakin adik-adik sudah tahu cara mengubah penyebutnya ya. Jadi dengan diubah penyebutnya otomatis pembilangnya juga akan berubah. 1/6 menjadi 2/12. 2/12 dengan 1/6 itu sebetulnya senilai. Ini adalah perbandingan senilai ya. Yang 1/4 itu akan menjadi 3/12. Ini juga senilai. 1/4 dengan 3/12 itu sama. Nah, langkah selanjutnya apabila penyebut sudah sama, yang kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya. Di situ pembilangnya jadi 2 dan 3. 2 kita tambahkan dengan 3 hasilnya 5. Dan kita tulis penyebutnya 12. Jadi hasil penjumlahannya adalah 5/12 kg gula. Terima kasih adik-adik telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baru saja kita membahas soal-soal matematika tugas liburan siswa-siswi SD kelas 5 MI Al-Huda Kota Malang. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya, yaitu video bagian ketiga, di mana kita akan membahas soal dari mulai nomor 11 hingga nomor 15. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Amuraya Smart, agar saya dan kawan-kawan tambah semangat untuk membuat konten-konten atau tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa juga share video yang kalian tonton ini kepada teman-teman agar manfaatnya dapat tersebar lebih luas. Ikuti terus channelnya dan tonton terus video-videonya. Tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.